Kita tunggu teman-temannya yang belum join lagi sebentar ya. Kurang lebih 5 menit kita tunggu. Baik, Bapak. Sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Buat aku minta semua datamu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa isi daftar hadir di LMS ya, karena sampai saat ini juga masih ada beberapa yang belum mengisi, dan jangan sampai mengisinya lewat dari jam perkuliahan. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, pada bagian ini kita akan menambahkan beberapa pemanis lagi untuk bagian kop surat ya. Kita lihat dulu hasilnya, simpan, kemudian klik 2 kali. Baik, kalau menurut saya ini kurang garis bawah di bagian bawah sini ya. Kita akan menambahkan garis bawah melintang dari bawah logo sampai batas akhir dari teks label yang sebelah kanan. Kita kembali ke desain view, klik kanan, pilih desain view. Untuk membuat garis, kita menggunakan menu report design ya. Kemudian cari di sana di bagian kontrol ya, klik tanda panah ke bawah, di sini ada more. Nah, cari line. Ini namanya line ya, garis. Baik, kita akan menggambar line dengan cara klik dulu line, kemudian arahkan mouse-nya ke bawah, di bawah logo dari sebelah paling kiri menuju ke kanan. Diklik, tahan klikannya, kemudian tarik ke sebelah kanan. Jika dirasa sudah cukup, silakan dilepas ya. Oke, kita akan dapatkan garis seperti itu. Bagaimana bisa? Ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Baik, ulangi katanya. Ada pertanyaan, Pak, mohon diulangi. Seperti itu ya, saya akan ulangi. Saya akan hapus dulu line ini dengan mengklik dan menekan tombol delete di keyboard. Kita menuju ke report design untuk membuat garis, kemudian di bagian kontrol atasnya di sini ada more ya. Di sini di menu ini, di sini ada more, tanda panah ke bawah, cari di sini namanya line. Klik line, kemudian gambarlah garis dari sebelah kiri ke kanan ya, itu melintang seperti itu. Diklik, tahan klikannya, gerakan mouse-nya ke kanan. Ya, jika sudah, silakan dilepas. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik property sheet line yang ada di sebelah kanan jika muncul. Jika tidak muncul, teman-teman bisa mengklik garisnya, kemudian pilih properties. Ya, klik garisnya, pilih properties. Dia akan muncul property sheet di sebelah kanan. Kita akan menebalkan dan mewarnai dari line ini ya.
Baik, yang pertama adalah menebalkan. Untuk menebalkan kita pilih di property sheet itu adalah border width ya. Kita pilih 3 pt untuk ketebalan. Atau yang mungkin lebih tebal boleh, mau 5 pt boleh, itu sangat tebal ya. Idealnya sih 3 pt saja. Kemudian untuk pewarnaan saya akan gunakan hitam ya. Di sini pilih border color. Border color, klik titiknya, pilih yang warna hitam. Jika teman-teman mau warna berbeda, silakan. Selanjutnya, teman-teman atur garisnya itu menggunakan tanda panah ke atas keyboard, mepetkan dia ke bagian atas ya. Oke, seperti itu. Baik, kita akan lihat hasilnya, simpan dulu, kemudian klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti itu, teman-teman. Baik, kita kembali ke design view. Kita akan mengatur posisi dari judul laporan ya, laporan data pasien ini kita akan atur posisinya tepat center ya. Caranya mengatur adalah tarik dia garisnya yang sebelah kiri tepat di bawah garis dari line yang kita buat tadi. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. Patokannya adalah line ya, garis dari line. Jika panjang dari labelnya sudah sepanjang garis, teman-teman tinggal menuju ke menu home, buat dia center. Itu saya yakin juga jika sudah seperti itu, pasti tepat di tengah-tengah. Baik, kita akan lihat hasilnya, simpan dulu, kemudian laporan data pasien diklik 2 kali. Oke, hasilnya akan seperti itu. Kemudian kita kembali ke design view. Baik, ada space di bagian bawah ya. Jika kita lihat di tampilan, ini ada tempat kosong agak jauh ya. Kita bisa naikkan nanti pick header-nya untuk dibawa ke atas. Klik kanan design view, kemudian kita akan naikkan pick header ini, garis di bawah ini untuk mengurangi space kosong di bagian bawah. Naikkan saja, kurang lebih seperti itu. Baik, ada yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Pada bagian judul dan kop suratnya kita sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjutkan mengerjakan di bagian bawah dari page header dan detail ya. Kita kurang pengerjaan di bagian page header dan detail. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ke bagian bawah ya. Kita akan memberikan warna border daripada tabel di bagian bawah ya. Ini di bawah page header, kemudian di bawah detail. Caranya adalah teman-teman tinggal klik dulu di sebelah kiri dari kode pasien. Jika ada kode pasien di sebelah sana di bagian bawah page header, diklik. Kemudian gerakan mouse-nya sampai ke kode pasien di bawahnya. Silakan diblok sampai tanggal MRS seperti punya saya. Hanya bagian itu ya, di bawah page footer jangan sampai kena blok. Sehingga seperti ini. Kemudian silakan cari menu Save Fill ya. Ya, di sini ada menu Save Fill. Ini pewarnaan untuk teksnya. Jika teman-teman mau berwarnanya, ada warna di setiap tabelnya, boleh cari warna yang agak low ya. Seperti itu boleh, silakan. Jika mau berwarna, tapi jika tidak, silakan teman-teman gunakan yang putih saja. Kemudian shape outline, ini untuk garis pinggir daripada tabelnya. Silakan gunakan warna hitam yang paling pekat ya. Itu untuk pewarnaan hitam. Jika kita lihat hasilnya, teman-teman simpan dulu, kemudian laporan data pasien diklik 2 kali. Oke, sudah ada kotak sekarang. Baik, ada pertanyaan di Japri itu, Pak, kenapa kepotong-kepotong teksnya di bagian kotak? Baik, seperti ini ya, kode pasien masih kepotong. Kita akan perbaiki sekarang. Kita kembali ke design view, kode pasien. Baik, kode pasien kita ketik lengkap ya. Silakan ketik di sana kode pasien. Oh ya, sebelum kita lanjut ke perubahan itu, ada yang perlu diperhatikan adalah kita hanya bisa merubah di bawahnya page header. Jadi yang bisa kita rubah adalah di bagian ini ya, yang saya buat berwarna oranye ini. Jangan sekali-kali merubah teks di bawah detail. Biarkan dia berupa singkatan, biarkan dia berupa underscore. Itu tidak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti programnya error. Jadi yang bisa dirubah hanya di bagian atas ya, kode pasien yang bagian atas ini. Saya contohkan kode pasien, saya akan beri dia spasi, tidak lagi menggunakan underscore. Kemudian untuk teksnya saya akan atur dia menjadi lebih kelihatan ya dengan mengklik garis di sebelahnya. Seperti itu. Kemudian tanggal MRS. Kita akan buat space untuk tanggal MRS. Ini kurang lebih untuk telepon saya akan kecilkan. Kemudian asuransi saya akan geser. Ini perlu ketelitian teman-teman ya, hati-hati. Tanggal MRS saya akan besarkan. Jadi akan saya berikan di sini tulisan tanggal. Untuk MRS saya tetap singkat ya teman-teman, karena terlalu panjang jika dipanjangkan. Baik, seperti itu. Umur juga jika dirasa terlalu banyak space, kita bisa kecilkan. Kita akan berikan space lebih panjang untuk nama pasien. Baik, kita akan lihat dulu hasilnya sebelum lanjut ya. Simpan. Khusus untuk versi 2016 ke atas, teman-teman akan disajikan tampilan dari page border yang tidak ikut otomatis perubahan di bagian bawah ya. Jika versi 2007 ke bawah, perubahan bagian atas akan mengikuti perubahan bagian bawah. Itu enaknya yang versi 2007 ke bawah. Kita akan lihat hasilnya dulu. Baik, silakan seperti itu. Di bagian atasnya itu sudah.
Bagian bawahnya dia nggak ngikut sesuai dengan ukuran kolom di bagian atas. Kita akan perbaiki sekarang ya. Kita kembali ke bagian design view. Ini saya kurang spasi. Ingat ya, perubahan teks hanya bisa di bagian page header, di bawah detail jangan dirubah. Baik, kita akan membuat ukuran yang sama untuk setiap baris di bagian bawah detail. Caranya adalah kita klik dulu kode pasien. Kode pasien di bagian atas ya, dia mendapatkan ukuran width di bagian property sheet adalah ini. Ya, perhatikan di bagian property sheet, di sini ada width, ukurannya adalah sekian. Silakan copy ukurannya, di blok dulu, tekan Ctrl C, kemudian kita klik kode pasien di bagian bawah. Kita cari width-nya ya, ini width-nya dia. Kita paste di sini ukuran yang tadi, paste, kemudian enter. Jadi ukurannya akan sama. Ya. Selanjutnya kita geser, yang menutup dengan menggunakan mouse boleh, tanda panah ke kanan juga boleh. Oke. Selanjutnya umur. Nama pasien dulu ya, nama pasien. Kita cari width-nya dulu yang bagian atas. Kita Ctrl C atau copy, kemudian di nama di bagian bawah, kita paste di bagian width juga. Ctrl V, kemudian enter. Begitu juga umur. Di bagian width atas, kita akan copy. Di bagian bawah, kita klik. Kita paste di bagian width-nya. Selanjutnya kita atur posisinya. Oke, lanjut telepon. Telepon juga di bagian atas, bagian width-nya kita copy di property sheet. Kita paste di bawahnya di bagian property sheet juga bagian width. Sehingga ukurannya sama. Kita tempelkan bagian space yang kosong sehingga sama dengan di atasnya. Oke, baik. Tanggal MRS. Yang di atasnya kita copy width-nya. Kemudian kita paste di bawah. Di bagian width. Selanjutnya kita geser tanggal MRS ini yang bagian bawah sehingga sama seperti di atas posisinya. Baik, kita coba lihat dulu hasilnya teman-teman ya. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Oke, ada pertanyaan di Japri saya itu, Pak, kenapa ada jarak-jarak antar kolom? Oke, benar ya. Kode pasien, nama pasien ada jarak sedikit. Baik. Itu formatnya Microsoft Access ya, memang seperti itu. Memang ada jarak ya antar tabelnya. Tapi jika teman-teman ingin menempelkan, itu bisa sekali teman-teman. Caranya adalah ini membutuhkan sangat ketelitian. Saya akan contohkan. Klik kanan dulu, pilih Design View. Saya akan tempelkan kode pasien dengan nama pasien ya. Melakukan perubahan di bagian page header, lakukan juga perubahan di bagian bawah. Saya akan tempelkan nama pasien dengan kode pasien. Caranya adalah menggunakan kombinasi tombol kontrol, diklik dulu nama pasien, kita akan tempelkan ke kiri. Kombinasi tombol kontrol di keyboard dengan tanda panah kiri ya, itu memungkinkan kita bergerak sangat kecil sekali. Sehingga tertempel. Ya. Lakukan perubahan di bagian atas, lakukan juga di bawah detail.
Kita akan simpan dulu, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sudah nempel ya. Kode pasien, nama pasien sudah nempel. Baik, lakukan juga hal yang sama jika ingin ditempelkan yang sebelah-sebelahnya juga ya. Silakan. Gunakan kombinasi, diklik dulu bagian yang mau ditempelkan ke kiri, kemudian gunakan kombinasi tombol kontrol dan tanda panah ke kiri. Di sini membutuhkan ketelitian ya, harus sama antara yang bagian atas dan bagian bawah. Baik, kita lihat dulu hasilnya, simpan, setelah ditempelkan kita lihat hasilnya dulu ya. Baik, sudah nempel seperti itu ya, antar kolomnya sudah. Baik, ada pertanyaan lagi di Japri saya, Pak. Antar baris katanya sekarang ya, kenapa nggak nempel? Benar ya, antar baris kenapa nggak nempel? Ini antara header dari tabel dan baris di bawahnya kenapa nggak nempel? Baik, syarat itu juga bisa ditempelkan ya. Caranya adalah kita klik kanan laporan data pasien, pilih design view. Yang kita tempelkan adalah garis di bagian detail tepi atasnya ya. Perhatikan sini ada garis detail tepi atasnya, itu diklik. Kemudian jangan sampai habis sekali ya, sedikit saja naikkan. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah juga perlu kita naikkan, yaitu seluruh kolom dari di bagian bawah detail. Caranya adalah tinggal kita klik di sebelah kiri dari kode pasien di bawah detail, kita blok. Oke, sehingga dia berwarna oranye, kita naikkan dengan menggunakan tombol tanda panah di keyboard. Ya, satu kali aja cukup. Oke, saya rasa sudah nempel ya. Kita akan lihat hasilnya, simpan dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Baik, dia akan nempel seperti itu. Baik, jika teman-teman ingin perbedaan warna antara header tabel dan juga teks nanti di bawahnya, teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini. Kita kembali ke design view. Kemudian kita blok bagian atas dari page header ya. Yang pertama mungkin teman-teman ingin dia lebih tebal dari yang lain ya. Berarti kita pilih di sini tebal, bold. Kemudian jika teman-teman ingin membuat dia pewarnaan ya, umpamanya kita akan beri warna dia background-nya agak biru. Bisa seperti itu. Ya, di sebagian sini ya, di menu home, di sini ada pewarnaan huruf, ketebalan huruf. Kemudian di sini ada pewarnaan dari header tabel ya. Di sini ada themes-nya, kita pilih, silakan pilih warna yang mungkin dirasa suka ya. Kemudian disimpan. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Silakan dicoba. Teman-teman izin saya angkat telepon dulu sebentar ya.
Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya dulu sampai di sini? Oke, sisa waktu lagi 10 menit ya teman-teman. Jika sudah seperti ini sebenarnya tampilannya, sebenarnya report kita sudah selesai teman-teman. Tinggal kita mengatur yang paling bawah sekali. Di paling bawah report itu ada tanggal dan halaman ya. Ini ada tanggal dan halaman. Kita hanya mengatur posisinya biar sama dengan tabel di atasnya. Seperti ini, dia itu kurang ke tengah sedikit ya. Ini juga kurang ke kiri sedikit bagian page. Kita akan lakukan perubahan itu. Klik kanan, pilih design view. Kita hanya menggeser ini. Di bagian bawah ada no. Tinggal diklik. Kemudian silakan geser ke sebelah kanan. Pastikan dia sama posisinya dengan tabel di atasnya. Termasuk juga di bagian page yang sebelah kanan. Kita geser ke kiri. Pastikan juga sama dengan tabel di atasnya. Baik, dengan demikian tinggal kita simpan. Komponen database report sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Jadi usahakan hasilnya itu simetris, kemudian rapi. Seperti ini ya teman-teman. Simetris dan rapi. Jarak antar baris itu sesuai, kemudian jarak antar baris di bagian kolom juga sesuai, jarak antar kolom juga rapi ya. Baik, ada waktu lagi kurang lebih 7 menit. Silakan jika teman-teman mau bertanya, dipersilakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan baca pertanyaan dulu di Japri ya. Baik, ada pertanyaan yaitu ketika memasukkan data ya, saat membuat desain view dari report itu 12 katanya. Baik, jika 12, teman-teman harus menggunakan orientation-nya itu landscape, teman-teman. Saya akan coba memperlihatkan ya. Di menu create, kemudian kita masuk ke report wizard. Di sini katanya memasukkannya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, semua katanya. Kemudian next, ini juga next. Kita atur di sini kode pasiennya ascending. Kemudian next. Nah, di sini ada orientation. Jika dia portrait itu saya bilang maksimal 7. Jika dia landscape boleh 12. Jadi pilihnya adalah landscape ya teman-teman, bagi yang mau 12 silakan. Jadi dia nanti laporannya memanjang, kertasnya tidur seperti itu. Landscape ya. Itu saja sebenarnya jika ingin 12. Selanjutnya perubahannya sama ya, pastikan nanti hasilnya simetris, semuanya rapi, nggak masalah mau 12, mau 6, mau 7, yang penting sesuaikan dengan ukuran kertas, apakah dia portrait atau landscape. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang bertanya, silakan.
Silakan, ada waktu lagi 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Sambil bisa saya praktekkan secara langsung. Silakan. Silakan jika ingin bertanya, boleh juga mengetikkan secara japri di WA. Oh ya, kita akan melanjutkan pekerjaan ini, mohon simpan baik-baik. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pembuatan komponen database POM ya. Yang komponen yang ketiga yaitu POM. Ingat ya, simpan dan jangan sampai hilang filenya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, apakah bisa diakhiri Zoom-nya? Nanti rekaman dari Zoom ini saya akan share di grup. Halo teman-teman, apa bisa saya akhiri? Bisa, Pak. Baik, silakan simpan baik-baik ya. Seperti saya bilang tadi, kita akan gunakan file ini di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan secara langsung, silakan boleh meninggalkan Zoom meeting. Kemudian masih ada sisa waktu sampai 12.45. Silakan gunakan waktunya untuk menyelesaikan dan merapikan apa yang kita kerjakan hari ini. Dan saya ucapkan selamat siang ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.